mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah keluarga, dan pada kesempatan ini ibadah sekaligus kita gunakan dalam rangka persiapan pelayanan Perjamuan Kudus Paskah yang nanti akan kita terima pelayanannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pada pagi hari. Mari kami undang Bapak Ibu berdiri untuk masuk dalam ibadah. Sekaligus mohon disiapkan KPJ nomor 24. Nanti kita nyanyikan 2 kali. Mari kita masuk dalam ibadah dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadah bersama keluarga kami masing-masing dari rumah kami masing-masing hari ini, sekaligus untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan Perjamuan Kudus Paskah tahun 2021. Sepenuhnya kami lakukan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan KPJ nomor 24 2 kali. Pinujio Gusti Allah dan seterusnya. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu, langsung kita masuk pada pelayanan firman. Mari kita siapkan bacaan dari bagian Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 32. Yohanes 13 ayat 21 sampai 32. Kita siapkan lebih dulu dan mari sebelumnya kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Hari ini kami membangun ibadat kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing, sekaligus untuk mempersiapkan diri guna menerima pelayanan Perjamuan Kudus Paskah, agar kami mampu menghayati, menghidupi peristiwa yang sangat berharga bagi kami orang percaya, karena kami hidup oleh kebangkitan Kristus. Maka kami pun perlu
untuk menghayati kesengsaraan hingga kematiannya di kayu salib. Sebab tanpa kematian itu tidak ada kebangkitan. Oleh karenanya, sesaat kami ingin melandasinya dengan perjamuan kudus yang perlu kami persiapkan dengan sungguh-sungguh bersama permenungan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baca Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 32 yang demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah ini?" Saya ulangi, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Demikian, yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah mereka semua, saya dan panjenengan, yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa anggunnya saat kita melihat ada orang perempuan yang mengenakan kalung salib atau anting-anting salib. Betapa rasanya menyejukkan saat kita melihat seorang rohaniwan dengan kalung yang besar berbandul
salib. Betapa sungguh merasa sejuk dan damai ketika kita masuk di sebuah rumah atau ruangan dan di sana ada salib yang terpasang. Bapak Ibu, itu sesungguhnya hanya bukan sekedar hiasan. Sebab melalui tanda salib itu barangkali juga memunculkan pertanyaan. Sekurang-kurangnya, benarkah dia adalah orang Kristen? Atau benarkah si penghuni rumah atau pemilik rumah itu orang Kristen? Kok ada tanda salib? Lebih lanjut, ada pertanyaan. Benarkah ia paham dengan tanda salib itu, sehingga ia selalu mengenakannya dengan penuh bangga? Mengertikah makna salib? Sehingga rumahnya di semua ruang-ruangnya dipasang tanda salib. Ibu, bapak yang dikasihi Tuhan, sesudah Yudas pergi, Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan dipermuliakan. Yang dimaksudkan adalah dirinya sendiri yang tidak lama lagi menuju salib. Mengalami penderitaan yang sangat berat. Diperlakukan seperti penjahat papan atas. Itu yang akan terjadi segera pada Yesus. Kepergian Yudas dari arena pertemuan malam itu menjadi pertanda dekatnya waktu Yesus segera menjalani sengsara, dihina, direndahkan, disiksa, diperlakukan sebagai manusia yang tidak berharga. Tetapi sebenarnya ia sedang membayar harga yang sangat mahal. Jalan salib itu sesungguhnya adalah kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menuju jalan salib, sebelumnya Tuhan Yesus sudah memasuki beberapa tahapan. Malam itu Tuhan Yesus membasuh kaki para murid sebelum perjamuan makan. Ia memberi teladan orang yang rendah hati. Orang yang sanggup merendahkan diri dengan tidak takut kehilangan wibawa, tidak takut kehilangan harga diri atau kehormatan. Tetap yakin seorang tuan tetaplah tuan, seorang hamba tetaplah hamba. Walaupun ia harus melakukan pekerjaan yang tidak lazim. Demikian Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, seorang guru yang melayani dengan sungguh-sungguh. Salib adalah lambang pelayanan. Berikutnya, Tuhan Yesus melayani
para murid-muridnya dalam perjamuan malam. Saat itu Yudas Iskariot yang sudah diketahui akan menjadi pengkhianat, ia perlakukan justru lebih dari yang lain. Ia diberi kesempatan untuk menerima roti perjamuan itu yang pertama kali dari 12 murid yang hadir. Yudas mendapat prioritas pelayanan. Tuhan mengajar bagaimana mengasihi yang benar dan besar. Adalah saat seseorang bisa melayani siapa saja, terlebih orang yang sungguh-sungguh dikatakan jahat dan sudah banyak melakukan kejahatan, yang hidupnya selalu mengganggu. Tidak melihat dia sebagai seorang musuh yang harus dilawan, tetapi sebagai sosok yang lemah, yang tetap dikasihi, dicintai lebih dari yang lain. Salib adalah tanda kasih dan pelayanan. Demikian Bapak Ibu, perjalanan Tuhan Yesus menuju salib yang disebut sebagai kemuliaan itu sesungguhnya tidak lebih dari lambang pelayanan, lambang cinta kasih yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan Yesus yang menuju salib itu hanya ingin menyempurnakan kasih dan pelayanannya, menyempurnakan kasihnya kepada kita semua, orang-orang yang mestinya tidak pantas untuk dikasihi seperti Yudas, tetapi sebaliknya malah mendapatkan perlakuan yang lebih dari yang lain. Betapa ini sangat mengharukan. Dan semoga tidak cukup mengharukan bagi saya dan panjenengan, tetapi yang lebih penting, mulai dari haru, apa yang mesti kita perbuat kepadanya. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama menjunjung tinggi salib yang berarti penderitaan, yang berarti kesengsaraan, tetapi pada akhirnya oleh salib itulah menjadi mulia. Kiranya ini juga menjadi bagian dari kehidupan saya dan panjenengan. Hiduplah dengan saling mengasihi, saling mencintai, saling melayani. Sebab tidak ada kemuliaan lagi tanpa saling mengasihi, saling melayani, terlebih saling mengampuni. Perjamuan kudus yang akan kita terima sekaligus mengingatkan tugas panggilan Tuhan kepada saya dan panjenengan untuk menyatakan pelayanan, pengasihan, dan pengampunan. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan ini sekaligus menghantar saya dan panjenengan untuk masuk dalam doa pendadaran. Bersama-sama kita akan melakukan penyesalan dan pertobatan. Untuk itu kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita hantar dengan KPJ nomor 44, bait yang pertama dan 3. Setelah itu kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Nanti saya yang mengakhiri dengan doa Bapa kami. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita nyanyikan KPJ nomor 44, bait yang pertama dan 2. Langsung kita masuk dalam doa pribadi. Aku wong kang dosa dan seterusnya. Demikianlah Tuhan yang terungkap dari lubuk hati kami yang paling dalam. Memang tidak ada yang pantas untuk kami ungkapkan di hadapan Tuhan, kecuali hanya penyesalan. Betapa kami sudah berlarut-larut dalam kebodohan dan dosa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Untuk kesempurnaan doa-doa kami semua, perkenankan kami menaikkan doa kepada Tuhan, sesuai dengan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan kekal selamanya. Amin. Kita teguhkan dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita sudah melakukan persiapan. Jagalah hati dan pikiran untuk tetap bersih, hingga saatnya nanti kita diperkenan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami tunggu rawuh panjenengan semua di ibadah Hari Raya Paskah tanggal 4 April tahun 2021 tepat pada pukul 04.30. Tuhan memberkati kita sampai nanti ketemu. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita angkat pujian melalui KPJ nomor 99, bait yang pertama dan 5 sekaligus untuk mengiringi kita menghimpun persembahan. Aku duwe pamarto dan seterusnya. Yesus Kristus,
Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, sebelum bersama-sama kita mengakhiri ibadat malam hari ini, kembali kita akan menaikkan syafaat. Berbagai pergumulan yang terjadi di sekitar dan sepanjang hidup kita sampai hari ini, mesti kita bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan meringankan segala beban hidup kita. Mari kita berdoa dalam syafaat yang demikian. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kembali menerima anugerah Allah dalam pelayanan perjamuan kudus Paskah. Walau masih nanti tanggal 4 April baru kami terima. Namun Tuhan sudah memberikan waktu kami untuk mempersiapkan diri hingga kami nanti dapat menghayati dan menghidupinya. Sementara Tuhan, kami ingat akan beberapa saudara kami yang masih terkendala, belum bisa mempersiapkan diri dengan bersama-sama. Dan kami selalu memohon kepada Tuhan untuk tetap berkenannya memberikan kesempatan. Sebab masih ada beberapa hari lagi kami dapat melakukan persiapan, baik bersama-sama maupun pribadi. Sebagaimana kegiatan yang akan kami lakukan mulai dari ibadah Kamis Putih, Jumat Agung hingga Sabtu Sunyi, semuanya dapat ikut sekaligus mengantar kami masuk dalam pelayanan perjamuan kudus Paskah. Oleh karenanya Tuhan, 4 kegiatan besar mendatang selalu kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Yang sedang berusaha dalam pengobatan dan pemeriksaan, baik secara medis maupun non-medis, Tuhan berkenan memimpin dan menguatkan, hingga tidak pernah jera untuk terus berusaha dengan tetap yakin Tuhan berkenan menolong. Bagi saudara kami yang sedang bersusah hati oleh karena berbagai deraan, Tuhan berkenan menghibur. Yang bimbang, Tuhan memberikan kepastian. Yang putus asa, Tuhan berkenan memulihkan pengharapan. Apalagi yang sengaja menjauh, Tuhan berkenan tetap memanggil, supaya tidak ada satupun yang terlewati guna menerima anugerah dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam 4 event besar ke depan bertugas membantu dalam pelayanan ibadat maupun kegiatan gerejawi yang lain. Mereka yang tergabung dalam tim New Normal, mereka yang tergabung dalam tim multimedia, petugas pembantu pelayanan ibadat, song leader, organis, berikut alat-alat yang disiapkan untuk digunakan sepanjang acara-acara mendatang. Kiranya Tuhan berkenan memberkati hingga semuanya berfungsi dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, yang senantiasa memberi perhatian penuh, lebih-lebih saat-saat kami melakukan upacara dan ibadah di hari-hari raya besar Kristen. Mereka dari satuan pengaman,
juga dari beberapa saudara yang tergabung dalam Banser atau pihak-pihak terkait lainnya. Dengan setia selalu mendampingi kami. Tolong Tuhan, Engkau berkenan melindungi mereka, melindungi kami semua dari ancaman dan segala kemungkinan buruk. Kami yakin hanya kuasa-Mu mereka jauh dari kami. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang kami himpun bersama. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan Kidung Pasaman Jawi nomor 144, bait yang pertama dan 2. Yen nunggil lan Gusti. Kembali Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadat ini. Sekali lagi kami ingatkan, tanggal 4 April kita menerima pelayanan perjamuan kudus. Agar sungguh-sungguh berwibawa dalam kehidupan kita, ikuti dengan penuh hormat. Jaga hati tetap bersih, supaya Tuhan berkenan. Kita mundur dengan menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua di rumah masing-masing dan dimanapun berada, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati.